Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Film yang akan aku bahas di video ini berjudul Glass Onion: A Knife Out Mystery yang rilis tahun 2022. Berkisah tentang seorang detektif terkenal bernama Benoit Blanc yang diundang secara misterius untuk ikut liburan ke pulau pribadi milik Miles. Padahal, Miles tidak mengundangnya. Di sana ia bertemu beberapa tamu lain yang merupakan teman-teman Miles. Acara puncak dalam liburan tersebut adalah permainan misteri pembunuhan Miles yang dirancang oleh Miles sendiri. Para tamu harus menebak siapa pelaku dan motifnya. Tapi di luar permainan itu, ada banyak misteri dan hal mencurigakan yang terjadi selama mereka di sana. Penasaran bagaimana peran Blanc dalam memecahkan misteri? Yuk tonton alur ceritanya sampai akhir. Film diawali dengan pengenalan beberapa orang, dimulai dari Lionel yang merupakan seorang ilmuwan jenius. Berd-DJ adalah seorang artis dan mempunyai karyawan bernama Paige. Claire yang berprofesi sebagai gubernur, Doug berprofesi sebagai konten kreator yang memiliki pacar bernama Whiskey. Mereka berempat adalah sahabat yang sudah berteman lama. Masing-masing dari mereka menerima sebuah kotak teka-teki dari teman mereka yang kaya raya bernama Miles. Ia selama ini tinggal di pulau pribadi di Yunani. Mereka pun saling menghubungi dan secara bersamaan mencoba memecahkan teka-teki kotak tersebut. Akhirnya mereka telah memecahkannya. Ternyata kotak tersebut berisi pesan dari Miles yang mengundang mereka untuk berlibur ke pulau pribadinya. Miles juga mempersiapkan permainan misteri bertema pembunuhan dirinya dan meminta mereka memecahkannya. Di sisi lain, ada seorang wanita bernama Andy yang juga menerima kotak dari Miles. Berbeda dari yang lain, Andy punya cara tersendiri untuk memecahkan misteri kotak tersebut. Di tempat lain, ada seorang detektif terkenal bernama Benoit Blanc. Ia telah berbulan-bulan tidak mendapatkan pekerjaan dikarenakan efek lockdown pandemi 19. Blanc hanya menghabiskan waktunya berendam di bak mandi dan bermain game dengan teman-temannya. Pada hari itu, Blanc juga mendapatkan sebuah kotak dari seseorang. Satu persatu tamu undangan telah datang dan tiba di pelabuhan Yunani. Mereka kaget karena melihat Blanc juga ada di sana. Blanc dengan jelas mengetahui mereka walaupun ia tidak mengenal mereka. Beberapa saat, datanglah asisten Miles menggunakan kapal pesiar untuk menjemput mereka menuju pulau pribadi Miles. Mereka diberikan obat injeksi agar mereka tidak perlu menggunakan masker. Tak lama datanglah Andy yang menjadi orang terakhir yang ikut. Semua orang yang melihat Andy langsung terdiam dan sepertinya mereka mempunyai masalah di masa lalu dengannya. Dalam perjalanan mereka, Lionel menceritakan kepada Blanc bahwa dulunya Andy merupakan teman dari geng mereka. Andy dan Miles telah mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Alpha. Sekarang Miles yang menjadi pemilik dari Alpha Industry, sedangkan Andy telah ditendang keluar. Andy hanya menyendiri di belakang kapal tanpa bersosialisasi dengan mereka. Akhirnya mereka telah sampai di sebuah pulau. Miles yang menjadi tuan rumah pun menyambut mereka. Miles sangat kaget melihat kedatangan dari Andy. Miles memberi nama pulau pribadinya Glass Onion, sama seperti nama bar tempat mereka dulu berkumpul. Ia meminta mereka untuk menikmati liburan di pulau pribadinya, dan ia memberikan gelang canggih yang akan menuntun mereka ke kamar mereka. Miles mengajak Blanc ke ruangannya. Ia menanyakan kenapa Blanc bisa berada di sini, padahal ia tidak diundang. Ternyata ia mendapatkan kotak dari seseorang. Padahal Miles hanya membuat 5 kotak saja. Blanc berspekulasi kalau ada seseorang yang telah menyetel ulang kotak yang telah dipecahkan dan mengirimkan kepadanya. Karena kehadiran Blanc sudah di sini, Miles pun menyambut kedatangannya dan meminta Blanc untuk memecahkan misteri yang telah ia buat di malam nanti. Mereka pun berkumpul di kolam renang dan menikmati pelayanan di sana. Ada sebuah mobil mainan yang membawa minuman. Doug melihat mobil tersebut dan ia terlihat sangat mirip dengan mobil yang hampir menabraknya. Doug selalu membawa pistol kemanapun ia pergi. Di sisi lain, hadir juga Andy yang bersikap dingin terhadap teman-temannya.
Blanc masuk ke sebuah ruangan. Ia pun terheran karena Miles memakai sebuah mesin fax untuk mengirimkan sebuah pesan dan tidak memiliki ponsel. Miles menceritakan pencapaian masing-masing temannya. Birdie yang sebagai model, setelah masanya habis, ia pun membuat pabrik celana olahraga. Duke dengan fisik yang besar menjadi orang pertama dengan 1 juta pengikut di Twitch. Claire yang masuk ke dunia politik, dan Lionel sebagai ilmuwan yang jenius. Tiba-tiba Andy datang dan terjadi perdebatan di antara mereka. Andy mengatakan mereka sangat mengandalkan kekayaan dari Miles. Lionel yang bekerja sebagai ilmuwan di perusahaan Miles, Claire yang mendapatkan pendanaan kampanye, Miles menjadi investor dari pabrik celana olahraga milik Birdie, dan Duke yang telah di-ban dari Twitch karena menjual obat kuat. Miles lah yang membantu mempromosikan konten barunya di YouTube. Andy meyakini kalau mereka akan mengkhianati teman demi mempertahankan hal tersebut. Andy pun pergi dan dikejar oleh Claire. Lionel merasa ada yang aneh dengan Andy. Di saat semua kembali ke kamarnya, Paige menemui Miles. Ia tidak setuju dengan kebijakan membangun pabrik di Bangladesh. Blanc ada di sana mendengar percakapan mereka. Blanc juga melihat Duke yang mendapati pacarnya Whiskey sedang bermesraan dengan Miles. Pada malam hari, Miles sudah mempersiapkan minuman kesukaan mereka masing-masing dan terdapat nama mereka di gelasnya. Mereka dibuat kaget oleh Miles yang menunjukkan lukisan Mona Lisa yang asli. Ia menyewa lukisan itu dari Perancis yang sedang membutuhkan uang untuk menyambut pemimpin dunia dan anggota pers yang akan datang ke pulau ini 1 minggu kemudian. Miles juga menjelaskan temuannya berupa kristal kecil bernama Clear, yang merupakan bahan bakar hidrogen padat yang baru, sangat efisien, emisi karbon 0, berasal dari air laut yang berlimpah. Dengan Clear, akan menjadikan listrik rumah tangga terjangkau di seluruh negeri. Lionel tidak setuju dengan Miles, karena dampaknya sangat berbahaya dan belum diuji coba. Miles pun menunjukkan bukti nyata kalau di pulau pribadinya saat ini menggunakan bahan bakar tersebut. Akhirnya Miles membawa mereka ke meja makan dan menjelaskan permainan yang akan mereka mainkan. Mereka harus menebak siapa pembunuhnya dan motif pelakunya. Blanc dengan pengalamannya selama ini mengungkap apa yang akan terjadi. Miles akan terbunuh karena ada patung yang melepaskan anak panah mainan menuju Miles. Dan Blanc juga menemukan kalau Birdie adalah pelakunya karena ia telah mencuri berlian Ren milik Birdie. Ternyata dugaan Blanc benar. Beberapa saat anak panah mainan menuju arah Miles. Ia pun marah karena Blanc dengan mudah menebak permainan yang diatur olehnya dengan sangat lama. Blanc menjelaskan kalau ia memberikan ide kepada teman-temannya untuk membunuhnya, karena semua temannya memiliki motif untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Miles hanya bisa terdiam. Di sisi lain, semuanya merasa bosan karena permainan telah diungkap oleh Blanc. Andy menunjukkan wajah tidak senang kepada mereka, sehingga Claire dengan penuh emosi mengungkapkan kenapa semuanya memilih Miles sebagai orang yang memimpin perusahaan Alpha. Andy mengatakan kalau mereka telah mengambil semua darinya, dan Andy hanya menginginkan kebenaran. Duke menjelaskan kebenaran kalau semua yang di sini masih memanfaatkan kekayaan dari Miles, dan ia hanya seseorang yang telah gagal. Andy pun meninggalkan ruangan. Tak berapa lama, Miles dan Blanc pun datang. Duke sangat senang dan menunjukkan kepada Miles tentang videonya yang banyak ditonton. Duke meminta kepada Miles agar Alpha bisa bekerja sama dengannya. Tanpa pikir panjang, Miles mengiyakan tawaran Duke. Mereka pun menikmati pestanya. Tiba-tiba, suasana berubah ketika Duke terjatuh seperti keracunan setelah meminum minumannya. Setelah itu, Blanc mengatakan kalau Duke telah meninggal. Semuanya pun panik. Blanc mengambil alih dan meminta salah satu dari mereka untuk menghubungi pihak kepolisian. Claire yang mendengar kata polisi, langsung ketakutan karena ia merupakan seorang gubernur. Jika ketahuan berpergian ketika pandemi COVID, dan berada di TKP, maka reputasinya akan hancur. Kematian Duke yang begitu mendadak membuat Blanc berspekulasi kalau ada yang mencampurkan sesuatu di minumannya.
Miles pun menyadari sesuatu kalau gelas yang diminum oleh Duke merupakan miliknya, sehingga Miles menganggap salah satu dari mereka berusaha untuk membunuhnya. Semua temannya tidak percaya kalau Miles menuduh mereka. Ia terus berlindung kepada Blanc, memintanya untuk segera menemukan pelakunya. Blanc menyadari kalau senjata api dan ponsel Duke telah hilang. Lalu mereka mencurigai Andy sebagai pelaku karena tidak berada di sana. Tepat jam 10 malam, seluruh lampu padam, yang merupakan rencana permainan yang telah dirancang Miles sebelumnya. Blanc meminta mereka untuk tetap berada di sini dan ia akan segera mencari Andy. Kenyataannya mereka semua berpencar dan menyisakan Paige seorang diri. Pada akhirnya Blanc menemukan Andy yang sedang kebingungan dan kaget setelah mengetahui kalau Duke telah tewas. Dalam kegelapan, terlihat seseorang yang sedang memegang senjata dan menembak ke arah Andy. Blanc berpikir dengan keras setelah apa yang terjadi pada Andy. Lalu Blanc mengumpulkan mereka semua dan mengungkapkan mengapa Cassandra Brandt bisa terbunuh. Adegan kembali sebelum Blanc menerima kotak tersebut. Saat itu ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Helen Brandt, yang merupakan saudara kembar dari Andy. Ia datang menemui Blanc dengan membawa kotak yang sudah ia hancurkan dan meminta kepadanya untuk mengungkap kasus pembunuhan yang dialami oleh saudara kembarnya yaitu Andy. Pada saat itu, Helen mendapatkan kabar kematian Andy karena bunuh diri. Saat Helen memeriksa email Andy, ia menemukan sebuah pesan. Akhirnya aku menemukannya, akan aku gunakan untuk membakar seluruh kerajaannya. Aku memberikan kalian semua kesempatan terakhir untuk membuat sesuatu yang benar. Kamu tahu di mana menemukanku. Dan sebuah amplop merah yang sempat hilang yang dipegang Andy dalam foto. Helen percaya kalau kematian dari Andy bukan bunuh diri, melainkan pembunuhan dan mencurigai salah satu dari mereka telah membunuhnya. Ia menyewa Blanc untuk mengungkap kasus kematian Andy sebenarnya. Kematian Andy saat itu belum dipublikasikan ke publik. Dan hanya Helen yang mengetahuinya. Blanc pun setuju untuk membantunya. Agar rencana berjalan mulus, maka Helen akan menyamar menjadi Andy dan pergi bersamanya ke pulau pribadi Miles. Dari buku harian Andy diketahui bagaimana mereka dipertemukan di sebuah bar yang juga bernama Glass Onion. Mereka belum mendapatkan kesuksesan di usia 30 tahunan saat itu. Andy yang menjadi ketua dari kelompok tersebut mempertemukan mereka dengan Miles yang menjadi orang yang membantu mereka mencapai kesuksesan dalam karir mereka saat ini. Andy pun menuliskan ide dan gagasannya di sebuah serbet yang menjadi awal mula dari perusahaan Alpha. Berdasarkan sebuah serbet yang dituliskan Andy, akhirnya Andy dan Miles berhasil membuat Alpha menjadi perusahaan yang besar. Sampai pada 2 tahun lalu, Miles bertemu dengan ilmuwan Norwegia yang meyakinkannya tentang bahan bakar hidrogen. Miles terobsesi dan berinvestasi dengan seluruh sumber daya perusahaan. Sedangkan Andy menolak hal tersebut karena bahan bakar hidrogen sangat berbahaya dan memilih keluar dari perusahaan dengan membawa setengah aset perusahaan. Sayangnya Miles mengatur kontrak kerjasama dari belakang dan membuat Andy kalah di persidangan atas siapa pemilik saham perusahaan Alpha. Semua teman-temannya memilih Miles dan memberikan kesaksian palsu dengan mengatakan kalau serbet yang dibuat di Glass Onion adalah serbet milik Miles. Hal itu membuat Miles menjadi pemilik perusahaan Alpha sepenuhnya, karena Andy tidak bisa menunjukkan serbetnya. Andy pun kalah dan kehilangan semua asetnya atas perusahaan yang telah ia bangun. Suatu hari, Andy berhasil menemukan serbet miliknya dan segera mengirim pesan kepada semua teman-temannya melalui email tadi. Hal itu menjadi dugaan Andy telah dibunuh oleh salah satu temannya. Kembali ke saat mereka tiba di pulau, Blanc meminta Helen untuk melakukan penyelidikan secara mandiri. Dalam penyelidikannya, Helen mendapatkan informasi kalau Miles memberikan kalung zodiak Taurus kepada Whiskey pada hari ulang tahunnya. Helen juga mendengar percakapan antara Lionel dan Claire yang membahas tentang Claire yang menyetujui pembangkit listrik tenaga Clear. Jika beritanya terkuak, maka pendukungnya akan hilang.
Lionel juga menyetujui Clear dalam misi berawak yang belum diketahui oleh staf lainnya. Jika Clear digunakan dalam pipa perumahan dan terjadi kebocoran, maka akan menyebabkan ledakan. Saat ia bertemu dengan Claire dan Duke, Claire menceritakan kalau mereka mendatangi rumah Andy yang terkunci. Yang diketahui Helen kalau kedatangan mereka saat itu adalah hari kematian dari Andy. Saat di ruang gym, Blanc dan Helen menemukan fax yang dikirimkan Lionel kepada Miles tentang Andy. Hanya beberapa menit dari saat Andy mengirimkan email kepada mereka. Tak lama kemudian, Duke masuk, sehingga mereka mengetahui kalau Duke yang meminta kepada Whiskey untuk merayu Miles agar kanal YouTube-nya bisa dipromosikan di Alpha News. Tapi kenyataannya, permintaan tersebut tetap ditolak oleh Miles. Dari rekaman yang Helen sisipkan di Birdie, diketahui kalau Birdie sudah menyetujui akan menjadi penanggung jawab dari pabrik yang akan dibangun Miles di Bangladesh untuk membuat celana olahraga. Sebetulnya pabrik tersebut akan Miles gunakan untuk memproduksi Clear. Dari semua informasi yang ditemukan Helen, Blanc mempunyai asumsi kalau mereka semua mempunyai motif untuk melindungi Miles. Dan pembunuh Andy mengambil amplop merah itu untuk melindungi Miles demi keuntungan pribadinya. Blanc punya rencana saat makan malam, ia meminta Helen untuk mencari keributan saat berkumpul agar ia bisa dengan bebas berkeliling mencari amplop ke kamar semua teman-temannya. Saat sedang menggeledah, tiba-tiba muncul banyak notif di ponselnya yang berisi belasungkawa atas kematian Andy. Itu artinya berita kematian Andy sudah tersebar ke internet. Namun ia belum menemukan apapun, sehingga ia terus mencari. Tiba-tiba Whiskey masuk ke kamarnya sambil menangis. Whiskey bingung bagaimana caranya menjelaskan kepada ibunya Duke. Helen yang belum mengetahui Duke telah meninggal, menenangkan Whiskey. Ia tidak kasihan pada Duke, dan Duke pantas mendapatkannya. Whiskey pun menganggap kalau Andy lah yang membunuh Duke. Whiskey kemudian menggunakan senjata pemburu ikan untuk mencelakakan Helen. Beruntungnya, lampu padam, sehingga Helen dapat melarikan diri. Helen pun bertemu dengan Blanc dan menceritakan kalau ia tidak menemukan amplop di semua kamar. Ternyata ada satu ruangan yang belum diselidiki, yaitu ruangan Miles, dan tiba-tiba tembakan pun terjadi. Blanc pun kaget melihat Helen telah terkapar. Akan tetapi Helen tidak terluka sedikit pun dikarenakan peluru hanya mengenai buku yang dikantongi di saku jasnya. Setelah itu, Blanc memiliki rencana agar Helen terlihat telah tewas dengan mengoleskan saus yang telah ia bawa sebelumnya. Nantinya Blanc akan mengumpulkan semua temannya agar Helen bisa mencari amplop tersebut di ruangan Miles. Setelah semuanya pergi, Helen pun menemukan amplop merah berada di samping foto kebersamaan mereka. Di sisi lain, Blanc mengatakan kalau Miles itu bodoh dikarenakan sepanjang hari, Miles banyak menggunakan pilihan kata yang salah. Ia juga salah menyebutkan nama laut yang berada di sekitar pulaunya. Bahkan kotak misteri yang ia kirimkan bukan hasil rancangan Miles. Tidak ada dari mereka yang berencana membunuh Miles. Semua itu hanya karangan dari Miles. Blanc pun menjelaskan kalau Duke tidak mengambil gelasnya, tetapi Miles sendiri yang memberikannya. Kemudian Blanc meminta mereka untuk mengingat lebih detail, dan ternyata benar, Miles sendirilah yang memberikan gelasnya. Di hari Andy mengirimkan email kepada mereka, Lionel mengirimkan fax kepada Miles. Merasa terancam, ia pun merencanakan pembunuhan terhadap Andy. Pada hari sebelum kematian Andy, Miles yang datang terlebih dahulu bertemu Andy sebelum Duke, Claire, dan Lionel. Miles memberikan racun di minuman Andy, dan saat itu juga membunuh Andy. Miles pun mengunci semua pintu rumah Andy dan pergi. Dalam perjalanan pulang, Duke tidak sengaja melihat Miles dan hampir bertabrakan dengan mobilnya. Miles beralibi kalau pada saat itu ia berada di Yunani. Hal itu pun dipatahkan oleh Blanc. Pada saat itu ia berada di Amerika karena bertemu dengan Whiskey yang sedang berulang tahun dan memberikannya kalung zodiak Taurus. Tiba-tiba Helen datang dengan membawa amplop. Semua pun kaget melihat Helen yang masih hidup. Duke ternyata baru mengetahui kematian Andy sore tadi. Saat Duke memperlihatkan ponselnya kepada Miles, ia ternyata menunjukkan berita kematian Andy. Duke pun meminta sejumlah uang agar ia bisa tutup mulut.
Miles yang mengetahui kalau Duke alergi terhadap nanas, mencampurkan jus nanas ke dalam minumannya, dan membuat Duke tewas karena alergi. Kemudian Miles mengambil ponsel dan senjata Duke yang ia gunakan untuk menembak Helen. Miles makin terpojok karena Helen menunjukkan serbet yang berisikan tulisan tangan Andy dan dengan bukti cap logo bar Glass Onion yang telah tutup 9 tahun lalu. Tiba-tiba Miles menyalakan api dan membakar serbet itu tanpa tersisa. Teman-teman yang masih setia padanya pun berpura-pura tidak melihat apapun yang telah dilakukan oleh Miles. Sehingga Miles bisa memojokkan Helen kembali. Tidak ada lagi yang bisa Helen lakukan, dan Blanc tidak bisa membantu lagi, ia pun meninggalkan ruangan. Helen meminta teman-teman Andy untuk bersaksi karena mereka melihat Miles telah menghilangkan bukti demi keadilan. Tapi hal itu sia-sia, karena mereka lebih memilih berbohong demi kepentingan mereka. Helen yang marah pun menghancurkan satu persatu barang antik di ruangan tersebut. Hal itu juga perlahan membuat semangat teman-teman Andy dan berbalik membela Helen. Helen pun menunjukkan kristal clear yang sebelumnya diberikan oleh Blanc. Lalu Helen membakar ruangan itu. Ketika kebakaran sudah terjadi, Helen membuka pengaman lukisan Mona Lisa. Di luar rumah, Helen mengatakan kalau nasib dari Miles sudah tamat karena bahan bakar masa depannya telah membakar lukisan Mona Lisa. Miles akan dikenang selamanya bersama dengan lukisan Mona Lisa. Karena Miles sudah terjatuh, teman-teman Andy satu persatu akan bersaksi agar Miles bisa mendapatkan hukuman setimpal. Helen pun mendatangi Blanc dan menyampaikan jika misinya telah berhasil. Dan film pun selesai. Jujur waktu pertama kali nonton film ini, Mimin penasaran banget kenapa Blanc bisa ke pulau pribadinya Miles. Padahal Miles tidak mengundang dia. Kagum banget sih sama alur cerita film ini yang lumayan gak bisa kita tebak ya. Menurut sahabat sinema, bagian mana di film ini yang paling bikin kalian penasaran? Tulis di komen ya, see you guys!